Selamat pagi, Bapak atau Ibu dosen penguji dan juga dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Iwayanangga Yuda dari D3 MTBD semester 6. Di sini saya ingin menyampaikan tentang tugas akhir saya dengan judul Pemanfaatan tepung bekatul dengan penambahan buah kurma terhadap kualitas pembuatan ansa cookies. Dimulai dengan latar belakang. Di latar belakang terdapat ansa cookies, bekatul, dan buah kurma. Tujuan saya memilih ansa cookies adalah karena bahan yang mudah didapat dan proses pembuatan yang relatif singkat. Yang kedua, bekatul. Tujuan saya memilih bekatul adalah untuk bisa menjadi cemilan baik bagi orang yang mengidap penyakit diabetes. Yang terakhir adalah buah kurma. Tujuan saya memilih buah kurma adalah karena memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan buah kurma menjadi pengganti rasa manis yang terdapat pada gula. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pada tahap ini saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh perbandingan tepung bekatul dengan tepung terigu terhadap karakteristik ansa cookies yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana cara memproses cookies dengan buah kurma yang dicampur dengan tepung bekatul agar menjadi sebuah ansa cookies. Yang ketiga, bagaimana pengaruh interaksi antara perbandingan tepung bekatul dengan tepung terigu dan penambahan buah kurma terhadap karakteristik ansa cookies yang dihasilkan. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bekatul, buah kurma, dan ansa cookies. Dimulai dari bekatul. Bekatul merupakan hasil samping penggilingan gabah yang berasal dari berbagai varietas padi. Bekatul adalah bagian terluar dari bagian bulir, termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Kedua, buah kurma. Kurma dengan nama latin Phoenix dactylifera adalah sejenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan karena rasanya manis. Pohon kurma memiliki tinggi 15-25 meter dan daun yang menyirip dengan panjang 3-5 meter. Ketiga, ansa cookies. Ansa cookies adalah cemilan yang lezat dan renyah yang berasal dari Australia. Dengan bahan dasarnya kue ini adalah gandum dan tepung, tapi sekarang biskuit Anzac diberi tambahan kelapa sirup dan pemanis lainnya. Penelitian terdahulu. Di sini saya memiliki 2 contoh penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dengan judul penelitian pembuatan cookies bekatul, kajian proporsi tepung bekatul dan tepung mokaf dengan penambahan margarin. Hasil penelitian menunjukkan cookies bekatul perlakuan terbaik diperoleh dari kombinasi tepung bekatul berbanding tepung mokaf 40% berbanding 60% dengan penambahan margarin 95%. Dan yang kedua, penelitian terakhir yang dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2010 dengan judul pembuatan roti tawar berserat tinggi dengan substitusi tepung bekatul dan penambahan gliserol monostrat. Hasil analisis finansial pada perlakuan terbaik menunjukkan titik BEP 31,26% dari total produksi NPV sebesar 143 juta dan payback period 4,3 tahun dengan benefit cost rasio sebesar 1,1322 dan IRR 22,48% dengan tingkat suku bunga 20%. Di sini terdapat metode penelitian. Di tahap ini saya mengelompokkan 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Yang saya lakukan adalah eksperimental dengan metode ADI. Apa itu ADI? ADI adalah
analisis, development, design, improvement, dan evaluation. Yang kedua adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang saya gunakan adalah data kuantitatif dan data premier. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah organoleptik dan daya tahan. Panjang interval uji organoleptik. Di sini, saya menguji dari rasa sangat manis ke pahit, dari segi warna, dari sangat cerah ke kusam, tekstur sangat renyah ke melempem, dan yang terakhir aroma, dari harum ke berbau. Panjang interval uji daya tahan. Uji daya tahan di sini saya menguji daya tahan dari produk dari segi rasa, warna, tekstur, dan aroma. Diagram perbandingan azas cookies. Pada diagram ini, data yang berasal dari hasil kuesioner menunjukkan kualitas yang berbeda dari kedua produk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas tepung terigu lebih baik dari kualitas tepung bekatul. Namun, azas cookies berbahan dasar tepung bekatul ini sudah mampu mendekati kualitas dari tepung terigu dan mampu menjadi bahan alternatif dalam pembuatan azas cookies. Di sini menunjukkan P0 adalah azas cookies berbahan dasar tepung terigu dan P1 adalah azas cookies berbahan dasar tepung bekatul. Diagram uji daya tahan tekstur. Dari empat diagram yang saya uji, saya mengambil uji daya tahan tekstur. Jadi di sini perubahan tekstur ini disebabkan oleh zat pati yang terdapat pada tepung bekatul dan kurma karena memiliki kandungan air sehingga tekstur yang dihasilkan sedikit melempem dan sedikit kasar dibandingkan dari bahan dasar tepung terigu. Analisis biaya produksi. Pada bunga biaya produksi, beberapa cost yang saya dapatkan dari penjumlahan dengan rumus cost produk sama dengan fixed cost ditambah variable cost dan biaya per unit dengan rumus biaya produksi dibagi jumlah barang diproduksi dengan hasil 1040. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa tepung bekatul sebagai bahan dasar dari azas cookies memiliki dampak yang positif, dan bekatul juga mengandung antioksidan dan senyawa fitokimia yang memiliki sifat antikarsiogenik yang baik bagi tubuh. Jadi buah kurma dapat menggantikan gula sebagai pemanis dari cookies dengan perbandingan 80% berbanding 20% jika dilihat dari kualitas makanan, dari aspek rasa, warna, tekstur, dan aroma. Pada proses pembuatan azas cookies dari tepung bekatul memiliki perbandingan 80% berbanding 20% dikarenakan tepung bekatul tidak memiliki zat pengikat adonan dan harus dipacu dengan sedikit tepung terigu. Saran. Pada saran di sini, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memproduksi azas cookies berbahan dasar tepung bekatul dengan kualitas yang lebih baik, dengan warna yang lebih menarik dan durasi daya tahan produk yang lebih lama.
tanpa penambahan bahan pengawet, serta dapat menekan biaya produksi seperti mencari supplier terbaik dengan harga yang murah dan kualitas terbaik. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah dosen penguji dan dosen pembimbing luangkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, mohon maaf. Saya Angga Yuda, terima kasih.